Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Selamat datang di mini webinar sosialisasi penggunaan aplikasi Pixelab dalam pembuatan konten desain grafis via Android. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fahri Husaini. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Mamuju Tengah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kebetulan dalam tugas mini webinar, saya melaksanakannya sendiri karena ada beberapa hal sehingga saya memutuskan untuk mengerjakannya sendiri. Baik teman-teman, rekan-rekan semua, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di mini webinar saya. Mungkin yang pertama saya akan men-share terlebih dahulu buku panduan yang mungkin nanti bisa teman-teman gunakan dalam mengoperasikan aplikasi Pixelab. Baik, teman-teman bisa lihat di kolom chat, itu adalah link mendownload buku panduan Pixelab yang saya susun. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi sekiranya dapat membantu teman-teman jika ada yang ingin menggunakan aplikasi Pixelab ini, khususnya dalam pembuatan konten desain grafis. Baik, mungkin sebelum masuk ke penjelasan materinya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini sehari-harinya sering terlibat dalam pembuatan konten, baik itu desain grafis atau konten-konten video. Kalau saya Iya, Bang. Oh iya, jadi Bang Fajri lumayan sering ya? nggak sering sih bang, sekali aja kalau lagi Oh, ada tugas sekolah dari sekolah. kalau boleh tahu biasanya menggunakan aplikasi apa, Bang? Kalau kalau kayak editor gitu sih saya biasanya untuk video editor pakai Ya, video. oke. Kalau kayak foto itu ya standar aja kayak Photoshop, Hmm. Photoshop gitu. Masih amatir bang. Sama. Kalau itu rata-rata via laptop ya, Bang ya? Iya, Hmm. ya bang. Kalau lewat ponsel sebelumnya sudah pernah, Bang? Kalau oleh keluarga saya belum pernah ya bang, karena emang kurang nyaman aja sih operasi Oh editor iya, itu ya. iya, iya, ya itu sih. Mungkin teman-teman yang lain, ya jadi kalau tidak ada, eh, jadi memang salah satu kendala kita membuat suatu konten, terutama itu konten-konten misalnya kayak desain grafis atau editing, kayak editing video, itu kalau kita menggunakan di ponsel itu keterbatasan dari pertama segi layar. Kemudian juga mungkin ada beberapa fasilitas fitur-fitur yang tidak sekomplit dengan yang ada di laptop atau desktop. Nah, namun salah satu keunggulan kenapa
saya pribadi, saya juga sering menggunakan aplikasi yang di via desktop. Namun saya juga kebanyakan menggunakan di ponsel. Yang pertama itu menurut saya karena dia itu ringkas, ya ringkas karena maksudnya saya itu sering membuatnya itu desain-desain yang sederhana, jadi yang tidak terlalu kompleks. Jadi bisa sambil berada di mana itu, kalau kebetulan ada ide untuk membuat desain, nah bisa bukanya buatnya itu lewat ponsel. Jadi itu. Jadi eh, saya ingin dalam mini webinar ini itu salah satunya untuk berbagi ke teman-teman, ya bukan mengajar ya, berbagi apa yang selama ini mungkin saya lakukan, yang sering saya lakukan itu saya bagikan ke teman-teman bahwa mungkin banyak di sana di luar sana itu yang beralasan semuanya tidak berkarya karena permasalahan gadget lah, alasannya tidak punya PC, tidak punya laptop, padahal punya HP. Pada sekarang kan membuat konten itu sudah sangat mudah, hanya lewat HP pun bisa. Jadi melalui mini webinar ini saya ingin eh, sharing ke teman-teman, ada loh aplikasi khususnya aplikasi desain grafis yang bisa kita gunakan di ponsel, terutama via Android. Nah, kalau untuk jujur kalau untuk produk Apple itu saya kurang familiar karena sehari-hari itu menggunakan Android. Nah, jadi langsung saja saya share screen materinya. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu pixel lab. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui, mungkin juga saya yakin banyak yang belum mengetahui. Jadi teman-teman, aplikasi pixel lab itu adalah salah satu ya sebuah aplikasi desain yang bisa kita operasikan melalui ponsel, khususnya Android. Kalau untuk di iOS itu saya kurang tahu juga apakah aplikasi ini tersedia untuk di iOS atau tidak. Tapi yang saya tahu, yang saya sering gunakan itu melalui aplikasi melalui Android. Nah, aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store. Nah, itu kita tinggal masukkan keywordnya saja Pixel Lab, itu akan muncul. Nah, ini aplikasi juga dia gratis, tapi dengan konsekuensi ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau menurut saya selama ini yang menggunakan versi gratis itu pun itu sudah lebih daripada cukup. Nah, kemudian kalau yang gratis itu seperti akan ada iklan, tapi itu pun biasa akan muncul kalau kita akan mengekspor desain kita menjadi sebuah gambar atau akan kita simpan dalam file desainnya. Itu biasa akan muncul iklan. Tapi kalau menurut saya pribadi itu tidak mengganggu. Nah, aplikasi ini setelah di-download lebih dari 50 juta downloader di Play Store. Nah, teman-teman, jika teman-teman menginstal aplikasi Pixel Lab ini, kemudian teman-teman buka, nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi kebetulan yang saya tampilkan ini tampilan Pixel Lab dalam keadaan kondisi ponsel itu landscape, jadi dia menyamping. Kalau sorry, kalau dia potret, dia akan sama seperti tampilan kayak di HP biasa. Nah, jadi kebetulan yang saya tampilkan ini dia berbentuk landscape, jadi keuntungannya itu kalau ditampilkan dalam landscape dia akan lembar kerjanya itu lebih luas dilihat. Nah, dari tampilan ini, dari interface Pixel Lab ini, kita bisa lihat dia terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, saya membaginya ini
dengan sebutan itu ada 3. Yang pertama header. Nah, kenapa saya namakan header? Karena dia berada pada bagian atas aplikasi ini. Nah, bagian header ini itu juga bisa disebut sebagai shortcut yang berisi tentang fitur-fitur yang ada di bagian atas dari aplikasi ini. Nah, kemudian di sini ada bagian dari lembar kerja. Jadi di bagian ini nanti kita akan memasukkan elemen-elemen desain yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu ini yang terakhir itu adalah footer atau bagian bawah dari aplikasi Pixel Lab ini. Nah, di bagian ini juga itu merupakan beradanya fitur-fitur utama dari Pixel Lab. Jadi itu pembagian dari tampilan aplikasi Pixel Lab. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur-fitur yang ada di aplikasi Pixel Lab ini. Yang pertama di bagian header atau di bagian atas atau di fitur-fitur yang termasuk dalam shortcutnya. Ini ada yang pertama adalah undo. Nah, seperti yang kita tahu, keseharian kita pasti sudah tidak asing lagi dengan fungsi ini, undo. Jadi fungsinya itu untuk mengembalikan atau membatalkan suatu perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi sama di aplikasi juga ada fitur ini. Jadi ketika kita mendesain, kemudian kita merasa lebih baik dari yang sebelumnya, masih bagus yang sebelumnya, kita bisa kembali dengan mengklik ikon ini. Kemudian selanjutnya ada zoom. Nah, ini seperti namanya itu untuk memperbesar tampilan kerja. Jadi di aplikasi ini kita bisa memperbesar dari tampilan defaultnya 100% sampai 500%. Nah, di bagian selanjutnya itu adalah grid. Nah, seperti namanya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu garis. Ini merupakan fitur untuk membantu kita untuk dia menampilkan garis bantu di dalam lembar kerja aplikasi Pixel Lab ini. Dia akan menampilkan garis horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada 2 fiturnya. Di sini ada yang berbentuk U ini magnet. Kemudian ini tentang pengaturan lanjutannya. Jadi kita bisa atur berapa banyak garis dalam lembar kerja kita secara horizontal, berapa banyak garis dalam bentuk vertikalnya. Kemudian kalau fungsinya ini itu untuk supaya kalau kita menggeser-geser elemen itu dia bisa nempel dengan garis bantu yang sudah kita siapkan. Mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti penjelasannya di buku panduan yang sudah saya bagikan. Nah, selanjutnya di bagian layer. Nah, ini merupakan kalau diartikan itu lapisan. Jadi ini berisi tentang apa saja elemen-elemen apa saja yang ada di lembar kerja kita. Nah, jadi dia bisa menampilkan kita masukkan sebuah teks. Nah, dia akan jadi satu layer. Kemudian kita masukkan lagi gambar, dia jadi layer berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, dalam layer ini itu ada satu layer itu ada lagi 4 fitur. Nah, kita bisa mengatur di sini kita lihat ada ikon kunci itu untuk mengatur supaya elemen yang ada dalam layer ini itu tidak bergerak-gerak di layar lembar kerja kita. Kemudian ada ini edit, nanti kita bisa mengeditnya. Kemudian visibilitasnya kita bisa atur, kita bisa menghilangkan atau munculkan di lembar kerja kita. Kemudian ada menghapus. Nah, terkhusus di bagian pengeditannya, di bagian edit ini ada lagi fitur-fiturnya. Kita di bagian teks dia akan muncul itu di sini terbagi 2, ada untuk teks, kemudian ada juga untuk yang bukan teks. Nah, kalau di teks itu kita bisa edit tulisannya kita bisa edit, kemudian ukuran teksnya kita bisa perbesar atau perkecil. Dan di sini ada juga dia merubah warnanya.
Jadi kita bisa ubah warna dari teks. Sedangkan kalau di shape itu dia tidak ada untuk merubah warna. Dia yang ada itu perbedaannya, dia ada sini ada icon relative size. Jadi dia hanya mengubah ukurannya saja. Nah, selebihnya itu ada sama seperti di copy, kita atur penempatannya, kita rotate, kita juga bisa tempatkan dia berada di atas elemen yang lain atau berada di bawah elemen yang lain. Nah, nanti penjelasan lebih selengkapnya itu teman-teman bisa baca di buku panduan yang sudah saya bagikan. Nah, selanjutnya itu di bagian icon plus ini atau saya sebutnya add, itu shortcut untuk menambahkan beberapa elemen ke dalam lembar kerja kita. Sini ada teks untuk menambahkan teksnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan shape. Nah, di sini shape itu kayak persegi, persegi panjang atau seperti yang lainnya. Kemudian ada from gallery. Nah, kemudian ada stiker. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian save. Nah, fungsinya itu kita akan menyimpan desain kita. Nah, dia akan terbagi menjadi dua. Jadi kita mau simpan dia dalam bentuk project. Nah, kalau di Pixel Lab itu file eksistensinya itu .plp. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk image atau gambar. Nah, itu kita bisa simpan berformat JPEG atau PNG. Nah, selanjutnya share. Seperti kita tahu, kita bisa membagikan hasil desain kita ke media sosial. Sini ada Facebook, Twitter, bisa ke WhatsApp, Instagram. Kemudian kita juga bisa memasukkan quotes. Nah, selain memasukkan teks lewat tadi di icon add itu teks, kita di Pixel Lab ini disediakan fitur quotes. Jadi ada quote-quote dari dua bahasa yang tersedia, bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan berbagai macam tema. Seperti yang ditampilkan ini ada tema tentang motivasi. Kemudian opsional. Nah, di sini itu menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan background. Kita bisa atur backgroundnya dari lembar kerja kita, atau kita bisa ubah ukuran dari lembar kerja kita, atau kita mau buka file project yang sudah kita buat sebelumnya, atau kita mau menonton tutorial karena di Pixel Lab juga itu dia menyediakan ini tutorial. Nanti kalau kita klik dia akan mengarahkan ke aplikasi YouTube. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian footernya atau bagian inti dari aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini ada 5 bagian lagi di bagian footernya yang kita bisa lakukan. Kita bisa masukkan template desain, jadi kita bisa masukkan teks, kita bisa memasukkan suatu objek, kita bisa atur backgroundnya, kita bisa melakukan filter atau memberikan efek-efek. Nah, di bagian template ini ada dua pilihan, kita memasukkan project yang kita buat sendiri atau memasukkan file project dari bawaan dari Pixel Lab. Nah, itu yang ada disediakan, walaupun itu kalau saya pribadi itu saya jarang menggunakan ini. Kemudian untuk di bagian teks. Nah, di bagian teks ini kita bisa mengatur segala yang berhubungan tentang teks. Jadi dia terpisah dengan gambar atau bentuk dua dimensi. Nah, teks di sini kalau kita masukkan suatu teks, dia akan muncul. Nanti kita bisa lakukan pengeditan, kita bisa rubah ukurannya, kita bisa atur opacity-nya, kita bisa atur ratanya, rata kanan kiri, kita bisa buat dia menjadi 3D text. Nah, itu. Kemudian selanjutnya di bagian objek. Nah, di sini fungsinya itu kita bisa memasukkan desain yang berhubungan dengan gambar atau bentuk. Jadi ada gambar lingkaran, ada gambar persegi, berbintang, atau kita masukkan foto. Nah, kita bisa masukkan lewat sini di bagian objek. Kemudian
ada berapa fitur pengeditannya. Seperti yang tadi, kalau kita masukkan gambar 2 dimensi, kotak, kita bisa memberi warna, atau kita bisa mengatur opacity-nya. Nah, sedangkan kita juga bisa memasukkan sebuah gambar di sini di bagian fitur importnya. Atau kita mau membuatnya manual, menggambar. Jadi kita bisa menggambarnya menggunakan fitur draw ini. Nah, selanjutnya itu background. Nah, ini fungsinya untuk mengatur background dari lembar kerja desain di aplikasi Pixellab ini. Kita di sini terbagi, kita bisa menggunakan warna atau kita bisa mentransparankan lembar kerja kita. Kita bisa atur ukuran dari lembar kerja kita. Di sini satuan yang digunakan di aplikasi itu pixel. Kemudian kita bisa atur backgroundnya menggunakan image bawaan dari aplikasi Pixellab ini yang sudah disediakan, atau kita mengimportnya dari aplikasi dari media ponsel kita, atau kita bisa masukkannya dari foto kamera. Nah, selanjutnya di bagian filter. Nah, di sini itu untuk memberikan beberapa efek pada desain kita. Kita bisa umpamanya di background tadi kita masukkan sebuah gambar, kita mau rotate, nah kita bisa rotate di sini. Kita mau atur brightness-nya bisa di sini, mengatur kontrasnya juga, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasannya itu teman-teman bisa lihat di buku panduan yang sudah saya bagikan tadi linknya. Nah, selanjutnya sepertinya karena waktunya di sini di Zoom-nya ini sudah mau habis, terbatas karena Zoom versi gratis. Mungkin saya akan mendemokan sedikit tentang aplikasi Pixellab ini. Baik, teman-teman, kelihatan? Halo, halo. Oh ya. Jadi gini, ini kalau kita sudah mendownload aplikasi Pixellab-nya di Play Store, kita bisa buka saja langsung. Nah, ini tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Pixellab. Ini tampilan dalam keadaan ponselnya itu portrait, jadi berdiri. Jadi tampil seperti ini. Nah, sedangkan tadi yang di file presentasi itu tampilnya seperti ini. Nah, dia landscape. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan juga. Di sini ada lembar kerjanya, kemudian ada fitur-fitur yang terdapat di bagian atasnya, kemudian di bagian footer atau bagian bawah dari aplikasi ini. Nah, kalau kita klik, sebenarnya ini kita klik di bagian grid, nah dia akan muncul seperti ini. Dia akan memunculkan garis bantu pada lembar kerja kita. Nah, fungsinya bagaimana? Kita bisa atur umpamanya ini kita klik yang ikon magnet. Kemudian kita klik ini teks bawaan. Nah, ini untuk mengatur supaya dia lengket dengan garis bantu kita. Jadi dia menjadi lebih presisi. Seperti itu. Kemudian kita bisa atur berapa banyaknya garis bantu yang kita inginkan. Kita bisa geser-geser, kita bisa tambah atau kita bisa kurangi. Seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya itu umpamanya di bagian teks. Nah, ini
dalam contoh ini keadaan teksnya itu kita seleksi. Kalau seumpama dia tidak terseleksi, dia hanya akan muncul teks dengan pilihan quotes. Nah, kalau kita memasukkan teks, kita tinggal tekan teks, maka dia akan muncul new text. Nah, cara mengubahnya itu kita tinggal klik di bagian edit ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Teman-teman nanti bisa membuat sendiri desain-desain lewat aplikasi ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti saya harap ini belum selesai Bang ya. Sebentar ini kan dia habis waktunya. Sebentar kalau bisa teman-teman semua bisa masuk kembali karena ada lagi yang ingin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau kembali bergabung. Jadi di sambungan ini saya hanya ingin membagikan link absensi, kemudian juga foto dokumentasi dari kegiatan mini webinar ini. Nah, nanti di link absensi itu saya harap teman-teman mengisi. Kemudian di bagian akhir nanti link absensinya itu ada memasukkan sebuah file gambar. Jadi saya harap minta bantuan teman-teman untuk membuat suatu desain, terserah yang sesuai yang teman mau saja, yang simple tidak apa-apa. Yang penting yaitu ada output dari kegiatan kita pada mini webinar kali ini. Jadi sebentar saya share dulu linknya. Jadi teman-teman bisa lihat di kolom chat itu ada link Google Form yang saya kirim sebagai absensi kehadiran dalam pelaksanaan mini webinar kali ini. Kemudian mungkin ada teman-teman tadi yang belum sempat mendapatkan link buku panduannya. Ini saya bagikan lagi. Nanti saya juga bagikan ke grup. Nah, selanjutnya saya minta teman-teman yang ada tidak sedang berhalangan yang bisa mengaktifkan webcamnya, kiranya bisa diaktifkan. Kita akan mengadakan foto bersama. Baik, Bang Fajri, terima kasih. Bang Aditya, Bang Salman. Bang Syarif, terima kasih Bang. Sama-sama. Ya, kita
Saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Aduh, salah. Oke. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian eh, telah menyempatkan waktunya hadir di mini webinar sini yang sangat sederhana. Maklum, komen solo Bang. Jadi nanti di link absensi juga itu ada kritik atau masukannya. Saya minta sediaan abang-abang untuk eh, berkata jujur saja. Itu sebagai eh, masukan buat saya nanti ke depannya kalau ada tugas lain seperti ini. Tapi semoga sih tidak ada lagi. Ini kapok juga. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.